Hai, nama aku Kristi. Kamu pernah punya banyak uang di tanganmu? Mungkin kamu dapat harta warisan yang banyak, atau hadiah dari teman kamu yang kaya. Ini terjadi padaku. Aku jadi tajir di umur 15 tahun. Tonton video ini sampai akhir dan kamu bakal tahu kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu tajir dan gimana ngadepinnya. Aku nggak pernah kenal orang tuaku. Sejak kecil, aku dibesarkan di panti asuhan. Aku beruntung. Kami punya guru dan anak-anak asuh yang baik banget. Kami semua keluarga dekat. Pas seseorang diadopsi, yang jarang banget nih kejadian. Kami semua jadi bosen banget. Tapi tetap komunikasi kalau memungkinkan. Aku tinggal di tempat ini selama 15 tahun. Dan aku nggak pernah kepikiran bakal ada orang yang ngadopsi aku. Tapi suatu hari, pasangan suami istri kaya datang ke tempat kami. Mereka nggak bisa punya anak dan pengen ngadopsi anak dari panti asuhan. Bahkan, mereka mau anak yang lebih tua buat ngindarin kekhawatiran mereka mengenai anak kecil. Jadi, pilihan mereka jatuh kepada aku. Bertemu mereka. Kelihatannya mereka orang yang baik. Selain itu, mereka kaya banget. Artinya, aku bakal hidup dengan nyaman. Beberapa minggu kemudian, aku pindah ke rumah mereka. Rumahnya villa 3 tingkat yang gede banget di tengah kota kami. Aku dapat kamar yang besar, komputer, PlayStation, dan makanan yang enak. Aku juga dikasih uang jajan yang banyak banget. Aku seneng banget. Kamu pernah ada di situasi di mana kamu dapat semua yang kamu mau? Tapi seiring waktu berlalu, aku mulai sadar semuanya nggak berjalan semulus yang aku pikirkan. Pada sewaktu-waktu, mereka mulai bicara dengan nada kasar dan dingin. Kalau aku ngelakuin kesalahan, mereka mulai nyumpahin aku dan nyalahin aku udah bersikap ceroboh. Awalnya aku pikir ini bakal berlalu, tapi tuntutan mereka justru semakin meningkat. Aku capek berurusan dengan ini semua. Jadi aku tanya, apa maksud dari semua ini? Pas makan malam, aku bilang kalau aku sadar mereka sering marah sama aku. Dan aku pengen tahu apa masalahnya. Mereka bilang semua baik-baik aja, tapi aku nggak puas dengan jawaban mereka. Aku bilang ke mereka bakal lebih baik kalau kita bahas masalah ini. Tapi mereka justru makin marah dengan kata-kataku. Setelah pertanyaan lain, ayahku langsung marah dan ngomel tentang sikapku yang buruk. Ibuku mendukung semua kata-kata ayahku. Setelah pertengkaran itu, mereka tarik balik uang jajanku dan nyuruh aku balik ke kamar. Aku pura-pura nurut. Terus aku kabur dari rumah buat ketemu teman pantiku, Robin. Kita janjian ketemu di taman kota. Pas ketemu Robin, dia bilang dia punya kabar buruk. Panti asuhan kehabisan uang. Bantuan dari pemerintah nggak cukup. Dan kalau ini terus berlanjut, panti akan ditutup. Aku nanya, apa yang bakal terjadi sama anak-anak panti? Robin bilang mereka bakal dipindahin ke beberapa panti asuhan lain di kota terdekat. Ini menakutkan. Anak-anak kan deket banget satu sama lain. Bakal nyakitin mereka kalau mereka dipisah kayak gitu. Apalagi kita nggak tahu kalau ibu asuh di panti lain bakalan sebaik ibu asuh kita. Aku janji Robin, kalau aku bakal berusaha bantuin panti asuhan dengan cara apapun yang aku bisa. Besoknya, aku datang ke ayah angkatku dan kasih tahu dia situasi panti asuhan. Aku harap dia yang cukup kaya bisa bantu panti asuhan di mana aku dibesarkan. Ayah angkatku salah paham. Dia mulai nuduh aku berusaha untuk dapetin uang dari dia, dan aku nggak ngerti gimana susahnya dia cari uang. Akhirnya dia ngelarang aku ketemu dengan anak-anak panti. Katanya nyegah aku buat jadi bagian dari komunitas panti. Aku kecewa, tapi aku nggak nyerah. Aku mulai mikirin cara lain buat bantuin panti asuhan. Aku mutusin buat kerja, tapi ada satu masalah. Semua iklan yang aku lihat nyari orang yang bukan di bawah 16 tahun. Akhirnya, aku lihat brosur distributor yang gak nyebutin umur minimum. Aku hubungi mereka, dan mereka langsung rekrut aku. Aku mulai kerja setiap hari sepulang sekolah. Bayarannya gak banyak, cuma aku harus ngelakuin sesuatu. Kalau kamu mau kerja selama 6 jam setelah sekolah, kira-kira buat apa? Suatu hari, aku lihat 2 orang laki-laki. Aku kenal mereka sebagai teman ayahku. Mereka cuma dada dan lewat depan aku. Aku nggak peduli. Tapi beberapa hari kemudian,
ibu angkatku nggak di rumah, dan ayah angkatku manggil aku. Dia kelihatan tegang dan serius. Temennya kasih tahu kalau aku bagi-bagiin brosur, dan dia nggak suka banget denger itu. Dia bilang aku seharusnya nggak buang-buang waktu untuk hal yang nggak masuk akal, dan fokus belajar ekonomi dan bisnis. Jadi aku bisa jalanin bisnisnya di kemudian hari. Dia nggak nanya apa yang pengen aku lakuin. Dia udah mutusin semuanya buat aku. Aku marah. Dan aku bilang pendapat aku ke dia. Aku bilang, dia bukan siapa-siapa, dan dia nggak punya hak buat nentuin apa yang aku lakuin. Ini bikin dia marah. Dia mulai teriak, dan nuduh aku sebagai anak nggak tahu diri. Dan dia bilang kalau aku harus dengerin dia, karena dia ayah aku. Aku nggak akan berlutut, jadi aku jawab dia. Aku bilang dia serakah, dan gila yang nggak akan pernah jadi ayah aku. Saat itu juga aku ditampar. Ayahku yang mukul aku, berdiri dengan nafas terengah-engah, wajahnya merah dengan amarah. Aku kesakitan. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Aku pun mulai nangis. Dia minta aku buat gak bicara dengan siapapun tentang kejadian ini. Ngancem bakal ngerusak hidup aku kalau aku bicara. Dia bilang, dengan relasinya, dia bisa dengan mudah masukin aku ke penjara. Dan nyabut kesempatan aku buat dapetin kerjaan. Dia pergi, dan aku balik ke kamarku. Nangis dan gemetar sama ketakutan. Aku sadar aku nggak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku kemas baju aku pada malam hari. Tapi sebelum pergi, aku punya ide. Aku pikir ayah angkatku bener-bener bajingan. Dan layak buat aku ngambil uang dari dia dan kasih panti asuhan. Aku jalan pelan-pelan ke kamar orang tuaku, supaya nggak bangunin siapapun. Aku nemuin dompetnya di dalam tasnya. Aku pun tiba di panti asuhan. Aku ketemu ibu asuh dan nyeritain semua yang udah terjadi. Dia kaget dan khawatir banget sama keadaan aku. Dia ngebolehin aku tinggal di panti, meskipun itu bakal ngebawa masalah buat dia. Aku berterima kasih sama ibu panti, dan ngasih uang yang aku ambil dari ayahku. Aku bohong tentang uang itu. Aku tidur, dan pagi hari aku kebangun karena teriakan dari luar kamar. Aku ngeliat ayah dengan beberapa polisi dan ibu asuh berdiri di sebelah mereka. Ayah lihat aku dan narik aku dari kamar. Dia bilang aku harus ikut dia, tapi aku nolak. Aku kabur dan lari dari dia ke ibu asuh. Ayahku mulai ngancam akan ngelaporin ibu asuh dengan penculikan, dan polisi akan dukung dia. Aku takut. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin kalau ibu angkatku tahu apa yang dia telah lakuin. Tapi aku nggak mau ibu asuh kena masalah. Jadi aku setuju ikut dengan ayahku. Tapi aku punya rencana. Ayahku diam pas perjalanan pulang. Tapi aku tahu aku bakal dapat banyak masalah di rumah. Dia mungkin tahu kalau uangnya hilang. Dan aku nggak yakin dia bakal ngebiarin aku gitu aja. Cuma ada satu cara yang harus aku lakuin. Pas kami sampai rumah, aku keluar dari mobil dan langsung pergi ke kamarku. Aku dengar ayahku ngikutin aku. Aku langsung ambil handphoneku, hidupin kamera, dan taruh di tempat tersembunyi. Terus ayahku datang ke kamarku. Tanpa bilang apapun, dia nampar aku dan teriak. Aku gak pernah merasa sehina ini. Dia manggil aku pencuri dan bajingan. Terus dia mukul aku beberapa kali dan pergi. Aku kesakitan. Tapi aku senang. Ada bukti dia mukul aku di handphone aku. Aku gak peduli dengan ancaman dia. Aku gak akan diam. Aku ke kantor polisi dan nunjukin rekaman itu. Gak akan ada relasi yang bisa bantu cegah ayah dihukum akibat kekerasan anak. Dia dan ibuku kehilangan hak asuh terhadap aku dan harus bayar ganti rugi. Saat masa percobaan, aku kasihan dengan ibuku. Kayaknya dia gak tahu kalau ayah mukul aku. Dan dia sedih semuanya jadi kayak gini. Sebelum kejadian ini, aku kira kalau aku punya banyak uang, aku bakal lebih bahagia. Tapi sekarang aku sadar, meskipun banyak uang, kamu bisa nggak bahagia dan marah. Aku bahagia bisa balik ke panti asuhan. Dan ganti rugi dari ayahku cukup untuk memperbaiki situasi panti. Pas di panti asuhan, aku mulai lebih menghargai tempat ini. Dan mulai aktif bantuin kerjaan rumah
dan rawat bayi-bayi. Dan bekerja sebagai promotor, aku sadar ini adalah waktu untuk mikirin profesiku di masa depan dan mutusin untuk membaktikan diriku pada pekerjaan sosial biar bisa kasih kebahagiaan buat orang-orang yang ada dalam kesulitan kayak aku. Kalau kalian suka cerita ini, subscribe ke channel, like video, dan klik tanda lonceng. Dengan cara ini, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton cerita-cerita terbaru kami. Semua yang terbaik buat kamu. Biarkan kekayaan gak melewati kamu. Yang penting kamu gak punya masalah. Hai, namaku Vicky, aku 14 tahun. Pernahkah kamu merasa bergantung pada sesuatu? Aku tidak bisa hidup sejam tanpa internet. Seseorang merokok, seseorang tidak bisa hidup tanpa belanja. Yang lain secara rutin mengunyah sesuatu, dan aku tergantung pada jaringan sosial. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan apa yang seseorang lakukan jika akses ke obatnya dihilangkan. Aku tinggal dengan orang tuaku dan mereka akan menentang jaringan sosial. Ibuku berkata bahwa segera virtual reality akan menguasaiku. Apa yang orang tua ini mengerti? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan smartphone dengan benar. Bayangkan, mereka hanya menggunakannya untuk menelepon. Apa kamu menggunakan semua fungsi dari gadgetmu? Kepala sekolahku juga sama kolotnya. Dia melarang murid-murid untuk menggunakan internet selama kelas. Seperti dia tidak mengerti bahwa jaringan sosial lebih menarik dari pelajaran fisika yang membosankan. Aku tidak bisa menerima larangan itu. Aku segera mengumpulkan orang sepertiku untuk menyelenggarakan protes. Gurunya mengacuhkan kami, jadi aku memutuskan untuk menarik perhatian pada diriku dan melempar batu ke jendela gym. Aku pikir aku sedikit salah perhitungan. Batunya terbang langsung ke jendela dari kepala sekolah. Ups. Aku dihukum karenanya. Marah, kepala sekolah memanggil orang tuaku ke sekolah dan berkata jika aku tidak berkembang, dia akan mengeluarkanku, dan aku bahkan tidak akan menjadi orang yang sukses. Pernahkah orang tuamu dipanggil ke sekolah? Maka kamu jelas akan mengerti. Di rumah ayah berteriak padaku dan berkata bahwa sekarang aku akan tinggal di kamarku selama seminggu, tanpa internet. Ayah mengambil teleponku, laptop, dan tablet dariku. Aku dalam syok. Aku tidak berpikir demikian. Aku akan memberikan mereka mimpi buruk sampai mereka masih akan meyakinkanku untuk kembali ke dunia virtualku. Segera setelah ayahku pergi, ibuku membawa perlengkapan melukis, catur, dan sebuah coklat. Manisan, games, apa dia bercanda? Aku memutuskan untuk mogok makan sampai aku mendapatkan setidaknya smartphone-ku kembali. Perutku sudah berbunyi, tapi aku bersikeras. Untuk menakuti ayah dan ibuku, aku mulai menghancurkan kamar. Jika ayah mengunciku, aku akan menghancurkan tempat ini. Ibuku berdiri dengan keras kepala di depan pintu, menyuruhku berhenti berteriak. Aku menikmati membuat orang tuaku marah dan mendengar ibuku meloncat ketika aku menendang pintunya. Malamnya aku sangat lelah terkunci. Aku memiliki ide untuk kabur dari jendela. Dan kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Pelarianku tidak berhasil. Ayahku menangkapku. Sebagai hukuman, dia mengunciku di kamar mandi dan berkata padaku bahwa itu untuk kebaikanku. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Tidur di kamar mandi sangatlah tidak nyaman. Paginya aku merasa sangat kelelahan. Aku ingat bahwa aku belum makan sejak kemarin. Rasa laparku membuatku lebih marah pada orang tuaku. Untuk sedikit rileks, aku membuka air panas. Tak lama aku mendengar suara aneh. Mereka jelas ada di suatu tempat yang dekat. Apa aku menjadi gila? Tidak. Ini adalah penyiksaku yang berbicara dan tertawa di dapur seperti tidak ada yang terjadi. Mereka tidak peduli bahwa anaknya tak lama lagi akan menjadi gila tanpa internet. Sementara aku berendam dan mendengar gangguan, satu dari orang tuaku menyelipkan catatan dari bawah pintu. Mereka menyuruhku bermeditasi. Beraninya mereka. Mimpi. Aku akan memenangkan kembali internetnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku menghabiskan 2 jam ke depan berlari di sekeliling kamar mandi, menyusun balas dendam. Bagaimana aku meyakinkan moyangku bahwa aku tidak bisa hidup tanpa smartphone? Lagi pula tidak ada yang lebih brilian daripada berpura-pura aku merasa sakit. Aku akan membuat keributan besar. Aku akan sengaja memukul pintu jadi ibuku akan mengecekku dan bertingkah seolah aku akan pingsan. Rencanaku gagal.
Menyiapkan demonstrasi untuk pingsan, aku memutuskan untuk memecahkan cermin dengan tanganku dan melukai diriku dengan pecahannya. Takut, aku menjerit dan mulai memanggil ibuku seperti seorang gadis kecil. Ketika ibuku melihatku sampai kuping dengan darah, dia hampir pingsan ketakutan dan segera mulai menolongku. Sementara ibuku mengobati tanganku, aku malu akan kelemahanku sendiri. Jadi dengan sebuah niat jelas, aku mengirim ayahku ke neraka karena dia menawarkan untuk membacakanku dongeng. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana mengingat masa kecil. Di pagi hari ketiga tanpa internet, aku lelah akan kekosonganku. Jadi aku mulai membaca. Itu sudah lama sejak aku membaca sebuah buku. Membaca membuatku terkagum, dan aku hanya berhenti membaca di malam hari. Sebelum aku pergi tidur, aku mendengarkan suara orang tuaku di dapur. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan. Mungkin tentang betapa buruknya anak mereka. Aku seketika ingat bagaimana takutnya mereka ketika mereka melihat tanganku dengan darah. Aku berpikir terlalu jauh dan memperlakukan orang tuaku terlalu kasar. Pernahkah kamu menyesali aksimu? Di hari keempat, aku memutuskan untuk berhenti membuli orang tuaku dan mengganti taktikku. Aku akan bicara dengan mereka, menjelaskan pada mereka kenapa aku butuh internet, dan mereka akan menemuiku di tengah jalan. Selama setengah hari, aku muncul dengan solusi untuk melindungi kecanduan internetku. Aku bisa dengan cepat menyebutkan keuntungan dari internet, tapi terhambat di kerugiannya. Aku seketika menyadari bahwa aku tidak tahu apapun tentang hidup di luar dunia virtual. Jadi untuk 2 hari berikutnya, aku mengeksplorasi kehidupan nyata. Aku melakukan segala yang aku bisa di ruangan terkunci. Aku bersih-bersih, selesai membaca buku, melihat lemariku, dan bahkan menyelesaikan lukisan yang kumulai tahun lalu. Ibuku menggunakan trik pintar. Dia membuat pancake favoritku dengan stroberi. Aku hampir berterima kasih padanya, tapi lalu aku ingat bahwa aku tersinggung dan perlawananku belum berakhir. Di malam ke-6 dari hukumanku, aku tidak bisa tidur. Aku segera berpikir bagaimana aku bisa membiarkan diriku untuk rileks. Orang tuaku menungguku untuk menyerah. Mereka hanya tidak peduli apa yang aku pikirkan. Mereka mengunciku di sini seperti kriminal, dan mereka membawakanku makanan setiap jam seperti di sebuah penjara. Marah lagi, aku memutuskan untuk kabur dari tahanan. Kali ini aku akan memperhitungkan semuanya dan rencanaku tidak akan gagal. Aku pergi ke kamar mandi, menyalakan kedua keran dan menyumbatnya. Mari lihat bagaimana mereka akan bereaksi dengan banjir. Airnya dengan cepat naik. Aku sudah siap akan air semata kaki. Aku berharap orang tuaku akan menyukai shower langit-langit. Setengah jam kemudian orang tuaku lari ke kamarku. Sementara ayahku sibuk dengan kerannya, dan ibuku pusing, aku dengan cepat lari keluar pintu yang terbuka. Ketika aku melihat teleponku di meja dapur, aku segera mengambilnya dan lari keluar rumah. Setelah kabur dari rumah untuk setengah kilometer, aku dengan aman bersembunyi di belakang tong sampah, dan akhirnya bisa online. Sementara aku ada di isolasi, teman-temanku membuat banyak post foto baru. Aku tidak bisa mendapat like sebanyak itu sepanjang hidupku sekarang. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sudah ada di internet berjam-jam. Sial, apa aku berubah? Aku duduk di sampah dan menyukai foto. Sekarang mungkin sudah ada air di seluruh rumah. Bagaimana jika ayah dan ibu tidak bisa melakukannya tanpaku? Aku adalah orang yang menyebabkan banjir dengan kedua tanganku, dan kita baru saja melakukan perbaikan. Itu gelap ketika aku tiba di rumah. Aku menyelinap melalui pintu dan pergi ke dapur. Ayah dan ibu meminum kopi dalam kesunyian. Mereka lelah. Mereka memiliki lingkaran di bawah mata, dan ibu terlihat sedih. Aku tidak memperhatikannya. Aku sangat malu akan perbuatanku. Aku mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf. Ayahku tidak menghukumku, orang tuaku tidak memanggilku ke meja, dan ayahku membuatkan kopi. Ketika ibuku melihat bahwa aku baik-baik saja, dia menjadi ceria. Ternyata ayah saat remaja juga hampir membuat rumah kebanjiran. Itu mengejutkan bahwa orang tuanya tidak mengizinkan dia pergi ke konser rock. Jadi dia memutuskan untuk membuat banjir karena protes. Ya, itu mungkin keturunan. Kita berbincang lebih dari 1 jam. Aku tidak pernah berpikir orang tuaku sangat menarik. Kamu bisa tertawa akan candaan ayah sampai menangis. Dan ibu baru saja menonton film yang baru saja aku dengar. Aku bahkan tidak tahu dia mengikuti film-film terbaru. Untuk menyelesaikan masalah, kita memutuskan untuk pergi ke bioskop sebagai keluarga. Itu menarik, karena aku terbiasa menonton film di internet. Ketika aku terbangun di hari ke-7, aku merasakan untuk pertama kalinya bahwa aku tidak mengunjungi jaringan sosial. Walaupun teleponku ada di samping, ayahku tidak mengambilnya. Sebelumnya, aku akan segera menulis temanku dan melihat akun temanku. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk mematikan teleponnya, sehingga aku tidak terganggu.
Lagi pula mereka berkata meditasi membutuhkan konsentrasi. Setelah 7 hari tanpa internet, aku menyadari bahwa kehidupan nyata tidak semembosankan yang aku kira. Aku terbiasa menjadi robot yang hanya bisa membuat post dan menghitung like. Sekarang aku bisa menghabiskan waktu dengan seluruh keluarga yang menyayangi dan membutuhkanku. Aku masih malu di depan orang tuaku karena bertingkah buruk. Untungnya mereka memaafkanku. Aku ingin kamu bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-temanmu dan secara nyata, bukan online. Jika kamu menyukai ceritaku, maka like dan subscribe channel ini. Nikmati setiap harimu. Hai semua, aku Alex dan aku berumur 16 tahun sekarang. Pernahkah kamu ditipu, membiarkan penipu ke rumahmu? Ketika aku berumur 1 tahun, kakak laki-lakiku Steve diculik. Keluarga aku dan aku ada di sebuah pameran, dan aku mulai merasa tidak sehat. Orang tuaku membawaku ke sebuah praktek dokter terdekat, dan saudaraku ditinggal di luar. Ketika orang tuaku menghampirinya, dia hilang. Ibu, ayah, polisi, seluruh kota sudah mencarinya selama berbulan-bulan. Tapi tidak ada keberuntungan. Orang tuaku tidak bisa menghadapi kehilangan itu. Tinggal bersama menjadi sulit. Setiap orang merasa bersalah untuk apa yang terjadi. Mereka bercerai saat aku 5 tahun. Kita tinggal terpisah, tapi mereka masih berhubungan baik. Aku tinggal bergantian dengan mereka dan tidak pernah merasa kekurangan perhatian. Tahun demi tahun berlalu. Orang tuaku sudah membaik, tapi terkadang aku melihat mereka memandangi foto Steve menahan tangis. Suatu malam ketika aku ada di rumah ibu, bel pintu berbunyi. Ibu menghampirinya. Lalu aku melihat ibuku dalam tangis memeluk seseorang di pintu masuk. Aku mendekat dan melihat seorang pria muda memeluk ibuku dengan tangisan di matanya. Dia melihatku dan berkata, "Ini aku, Steve. Aku kembali." Aku tidak bisa mempercayai mataku. Saudaraku yang telah hilang selama 15 tahun ada di pintu kami. Bagaimana bisa? Dia memang terlihat seperti anak laki-laki yang ada di foto keluarga kami. Masuk ke dalam, dia berkata bahwa dia tinggal dengan sebuah keluarga di kota tetangga. Dia selalu berpikir dia tidak pas ada di sana, dan tidak menyukainya. Dia memiliki mindset, hobi berbeda, bahkan warna rambut berbeda. Ketika dia mulai bertanya, mereka mengaku bahwa dia diadopsi. Mengetahui itu, Steve memutuskan untuk mencari keluarganya dan akhirnya menemukan ibunya. Ibu dan aku tidak bisa mempercayai ini. Kita sudah lama berpisah dengan Steve, dan sekarang dia berdiri di sini. Steve tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa hilang saat pameran. Ini bukan etak biasa. Itu sudah sangat lama. Tapi, pernahkah kamu melupakan sesuatu yang sangat besar dari masa kecilmu? Ibu menunjukkan Steve kamar lamanya. Mereka tidak merubahnya sama sekali. Dan lalu dia pergi menghubungi ayah. Steve tidak begitu mengenali apapun di rumah kami. Biarpun itu sudah 15 tahun yang lalu. Ini terlihat sedikit mencurigakan. Ibu mengganggu pemikiranku. Dia memanggil kami ke bawah. Turun ke bawah, aku melihat dia ketakutan. Dia melihat Steve dan berkata, "Kamu siapa?" Anak itu berkata dia adalah Steve, anak ibu. Ibu berkata bahwa 1 jam lalu, seorang pria datang pada ayah dan berkata dia adalah Steve. Aku bergerak mundur dari orang asing itu. Ayah dan anak itu datang ke sini, ibu menambahkan. Anak itu terlihat gugup dan mulai mengarah ke pintu. Tapi pintunya terbuka untuk membiarkan ayah dan Steve kedua masuk. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuaku saat itu. Aku sangat bingung. Ayah menyarankan agar kita menjelaskan semuanya. Steve, satunya yang datang dengannya, berkata dia ingat saat ketika dia diculik. Itu adalah seorang wanita yang berkata dia adalah kerabat dan orang tuaku memintanya untuk menjemputnya. Dia tinggal dengannya dan berkata ayah dan ibu tidak menginginkannya lagi dan memberinya pada wanita itu. Ini benar dan semua artikel koran dari dulu, aku mengingatnya. Ayah berkata dia menghubungi polisi sehingga mereka bisa lebih mengerti. Tapi kedua anak ini memintanya untuk tidak melakukannya. Steve ibu berkata bahwa dia memiliki masalah dengan polisi di kotanya dan mengharapkan dukungan keluarganya selama masa sulit itu. Dia punya nyali. Steve ayah berkata dia tidak ingin wanita yang membesarkannya ditangkap. Apapun yang dia lakukan, dia keluarga satu-satunya. Dia sakit dan butuh uang untuk pengobatan. Ibu merasa tidak sehat dengan kejadian ini dan aku membawakannya air. Ayah terlihat tegang juga. Dia berkata dia tidak akan menghubungi polisi, tapi menuntut sebuah penjelasan detail dari kedua Steve.
Dia terlihat sangat bingung, walaupun dia mencoba tidak menunjukkannya. Mereka mulai menceritakan berbagai fakta untuk meyakinkan orang tuaku. Aku menggunakan kesempatan untuk kabur semenit. 2 orang asing terus-menerus mendesak ayah dan ibuku yang ada dalam tangisan. Aku marah pada mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang pembohong besar. Seketika di sana ada bel lainnya. Semua orang terdiam dan duduk. Tapi kedua pria tidak bisa kabur kemanapun. Polisi yang aku hubungi mengerjakan semuanya dengan cepat. Setelah pertanyaan panjang di kantor polisi, ternyata mereka berdua adalah penipu. Orang tuaku hancur dan begitu pula aku. Aku tidak pernah berharap untuk menemukan saudaraku, tapi sekarang aku diberikan harapan dan itu hilang begitu saja. Tapi siapa yang tahu, mungkin suatu hari keluarga kami akan utuh lagi dengan keberuntungan. Oh iya, ini Max, petugas polisi yang membantu menenangkan ibu dan berhubungan dengan penipu. Dan dia juga berkata bahwa dia memiliki anjing beagle bernama Cesar ketika dia kecil. Sama seperti kami. Tolong subscribe ke channel kami dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui ketika kami membuat post video berikutnya. Like dan bagikan video ini ke temanmu. Aku harap kamu tidak akan berhadapan dengan penipu. Semoga harimu baik. Hai, namaku Olivia dan berumur 20 tahun. Pernahkah kamu harus melewati sesuatu yang sangat menakutkan sampai sangat sulit untuk memikirkannya? 2 tahun lalu aku terperangkap di bawah laut. Benar-benar sendiri, tidak ada orang tua, teman, cara berkomunikasi. Aku menghabiskan seminggu di kapal karam dan hampir kehilangan akal sehat. Kamu bisa bilang bahwa itu adalah cerita kelahiran keduaku. Duduk dengan nyaman dan aku akan menceritakannya. Ayahku kapten dari kapal pesiar. Sepanjang hidupnya dia mengendarai kapal-kapal besar. Dia sangat menyukai pekerjaannya. Dia berkata padaku banyak hal tentang kapal pesiar dan sejak saat aku berumur 10 tahun, dia membawaku bersamanya. Aku sangat menyukainya. Ketika ayah berada di laut untuk waktu lama, aku merindukannya. Dan tentu saja laut juga. Suatu hari waktu dia libur, ayah mengejutkanku dengan berita luar biasa. Kita akan pergi dengan pesiar mengelilingi Hawaii. Dan hal yang paling penting, karena aku sudah cukup umur, aku tidak hanya ikut dengannya. Tapi aku akan kerja sebagai pelayan di restoran kapal untuk menggantikan pegawai yang sakit. Beberapa hari sebelum perjalanan, tapi aku tidak bisa tertidur karena terlalu senang. Aku bahkan tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata betapa senangnya diriku. Pernahkah kamu sangat senang sebelum hari penting sampai kamu tidak bisa memikirkan hal lain? Ibu mengucapkan selamat jalan. Aku tidak tahu mengapa, tapi dia sangat emosional dan bahkan mulai menangis. Memelukku sebelum aku pergi. Mungkin dia merasakan sesuatu. Kita berada di kapal. Kapalnya besar dan sangat indah. Napasku tertahan ketika aku memikirkan betapa luar biasanya kapal itu. Kita memiliki perjalanan panjang di Samudra Pasifik dengan ayahku. Aku di langit ke-7. Aku menceritakan mimpiku pada ayah. Aku ingin menjadi kapten kapal pesiar seperti dirinya. Hanya ada satu kapten perempuan di dunia selama sejarah Amerika. Aku ingin menjadi yang kedua. Selama perjalanan ayahku beranjak 40 tahun. Ibu menitipkanku hadiah untuk ayah. Aku memiliki ide jenius. Aku ingin memanggang kue untuk ayah dan menghiasnya dengan desain roda kemudi. Dan ketika pekerja menyelamatinya di ruang konser, aku menyelinap masuk ke galley. Galley adalah dapur kapal jika kamu tidak tahu. Tepung, gula, dan telur harus dikocok bersamaan dengan mixer supaya kuenya bisa sangat lembut. Seketika galley terguncang dan aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kepalaku menghantam lantai kapal. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Aku bangun hampir di kegelapan di samping lampu merah yang memancarkan sinar yang lemah. Aku masih belum tahu apa yang terjadi dan bergegas mencari pintu keluar. Tapi kedua pintu tertutup rapat. Mungkin tertutup otomatis. Aku menyadari aku terjebak. Aku perlahan menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi apa? Aku berpikir tentang Titanic, tapi bukan itu. Kita ada di lautan hangat dan tidak ada kesempatan akan gunung es. Mungkin kapal menyentuh daratan dan ada ledakan di salah satu area. Menilai dari suaranya, air masuk ke salah satu bagian. Aku merasa air mulai memenuhinya. Aku merasa mungkin ada kerusakan di suatu tempat. Makanya pintu otomatis tertutup. Apakah aku terperangkap? Aku tidak bisa percaya apa yang terjadi padaku. Aku panik. Aku dilumpuhkan oleh rasa takut.
Tidak bisa menggerakkan tubuhku dan bernapas. Aku tidak mencium asap yang berarti aku tidak akan sesak napas, atau tenggelam, atau mati membeku di lautan. Tapi jika kapal tenggelam, apa akan ada yang menemukanku? Ratusan pikiran menghantuiku dan tentu saja aku memikirkan ayahku. Di mana dia? Apa yang terjadi dengannya? Apa dia hidup? Atau tidak? Aku tidak mau berpikir bahwa dia tenggelam. Kenapa aku memutuskan untuk memanggang di saat yang bersamaan sesuatu terjadi dengan kapal ini? Dengan semua tenaga, aku menenangkan diri. Dengan perkataan ayahku, aku ingat bahwa di keadaan ekstrim, hal yang paling penting adalah tenang untuk membuat keputusan yang tepat. Aku mengambil nafas dalam-dalam, menghitung sampai 50 dan membuat keputusan. Awalnya aku mencari tahu apa yang akan membantuku selamat. Karena mungkin aku akan menghabiskan waktu lama terjebak sebelum diselamatkan. Aku mengecek pantry dan kulkas dan memastikan aku memiliki cukup air dan makanan. Jadi aku tidak mati kelaparan atau mati kehausan dengan segera. Di Geli ada jam dinding, jadi aku bisa mengetahui waktu yang berjalan dengan sangat lambat. 24 jam pertama aku tidak kelaparan dan hanya meminum air. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu yang tertutup. Tapi aku kehilangan suaraku dalam beberapa jam dan kelelahan. Tidak mungkin aku hanya sendiri di sini dan tidak ada satu orang pun di sekitar. Aku berharap seseorang akan menjawab. Aku terus menangis. Lalu aku menyadari bahwa kepalaku berputar karena lapar dan bahwa aku butuh makan sesuatu supaya tetap sadar. Aku membuka kaleng makanan, roti masih segar. Jadi aku memakannya. Makanan mengingatkanku bahwa belum lama aku dikelilingi oleh orang-orang dan aku mulai menangis lagi. Aku putus asa. Ketika aku lelah menangis, aku ingat ibuku sering bermeditasi dan mengajarkanku. Meditasi adalah latihan spesial untuk pikiranmu. Itu membantumu santai dan menenangkan kegelisahanmu. Aku menutup mataku, mencoba untuk bernapas teratur dan hanya berkonsentrasi pada napasku. Tidak seketika, tapi tidak lama aku merasa badanku mulai ringan, kepalaku lebih jernih, dan seperti mimpi, aku melihat ayahku, ibu, dan lantai besar kapal. Mereka tersenyum, ibu memelukku, dan aku merasa lega. Tidak ada yang terjadi selama beberapa hari. Aku masih mencoba untuk positif. Aku bermeditasi, mencoba bernyanyi, membaca label makanan, menghitung waktu, melakukan apapun untuk mengalihkan perhatian. Aku tidur melingkar di atas kulkas di mana aku meletakkan pakaian koki dan celemek. Alasnya keras dan tidak nyaman. Aku terus memikirkan ranjangku yang nyaman dan mulai menangis. Aku berpikir, jika aku bisa memutar waktu, aku berharap aku bisa bersama semuanya mempersiapkan ulang tahun ayahku. Bukannya sendirian. Suatu hari saat tertidur, aku merasa ada gerakan. Seperti kapalnya berlayar. Apa itu? Apa aku akhirnya diselamatkan? Atau apa kapalnya tenggelam? Aku mendengarkan lagi. Apa suara itu? Sepertinya mesin kembali bekerja, tapi tidak sekencang biasanya. Suaranya datang dari kejauhan. Aku bisa mendengar decitan di balok dan lumbung kapal. Aku merasa goyangan seperti kapal mulai bergerak. Lalu kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjemputku. Bisakah kamu bayangkan apa yang gadis 18 tahun rasakan saat terisolasi di bawah laut selama 7 hari? Aku tidak memiliki pikiran optimis di kepalaku. Aku makan dan minum, tapi kenyataannya aku hanya ingin ini berakhir. Aku tidak merasa ingin melawannya lagi. Aku berpikir semuanya akan lebih baik kalau aku mati. Kalau tidak, aku akan gila. Dan tiba-tiba di hari ke-7, aku mendengar suara. Apa itu? Suara balok bersentuhan lagi. Tidak, ada sejenis suara baru. Aku tidak bisa mempercayai kupingku. Di suatu tempat di kanan Geli, aku mendengar ketukan di dinding dan pintu. Aku di sini, aku berteriak dengan suara serak dan mulai menggedor pintu lagi. Aku di sini. Ada orang, hanya beberapa langkah dariku. Aku mendengar langkah, suara, dan tahu mereka mencariku. Apakah akhirnya aku diselamatkan? Mungkin aku tidur atau berhalusinasi. Tapi tidak, suara di pintu berteriak. Olivia, kamu di sini? Ya, tolong. Aku berteriak kembali. Bertahanlah sayang, mereka berteriak. Aku mendengar suara kencang dan menyadari pintu metal sedang dipotong dengan alat spesial. Suaranya sangat buruk. Mungkin aku bisa bilang itu tidak tertahankan. Kakiku lemas, aku merasa aku akan pingsan karena kegirangan.
Di saat aku dibebaskan dari perangkap bawah lautku, dan ketika aku merefleksikan semuanya dan apa yang terjadi, aku mendapat kesimpulan. Jangan pernah menyerah, selalu ada jalan keluar bahkan dari jebakan bawah laut. Apakah ada yang bisa menggambarkan betapa bahagianya aku akhirnya bisa bebas dan memeluk ayah dan ibu? Aku ditempatkan di klinik untuk diobservasi. Dokter menyatakan aku memiliki kelelahan fisik dan emosi dan aku harus tinggal di rumah sakit beberapa hari. Setelahnya, orang tuaku menceritakan apa yang terjadi. Ternyata ketika aku sedang memanggang kue, ada ledakan di salah satu ruang teknik di kapal. Dan kapal mulai terisi oleh air. Itu mulai mengisi haluan. Setelah sinyal SOS, para awak dan penumpang mulai diselamatkan dengan sekoci. Ayahku memimpin penyelamatan dan yang terakhir ada di kapal. Tapi dia tidak ada ide tentunya bahwa aku terperangkap di bawah laut. Supaya kapal tidak terbalik, haluan diterbalikan, lalu dibawa ke pelabuhan terdekat. Pengangkutan membutuhkan waktu cukup lama, biarpun haluan berukuran tidak sebesar kapalnya, tapi tetap saja besar. Ini adalah suara aneh yang kudengar di hari ketiga dari penjara bawah lautku. Aku mulai sehat kembali dan ayah kembali bekerja dengan kapal baru. Peristiwa itu membuatnya lebih kuat, lebih berpengalaman, dan lebih berhati-hati. Di luar apa yang harus kualami, aku tidak mengubah pikiranku untuk menjadi kapten kapal, dan aku sekarang berada di Naval Academy. Mimpiku layak diraih. Klik like di bawah cerita ini dan subscribe ke channel ini supaya kamu tetap update mendengarkan cerita kehidupan. Selamat menjalani hari dan tetap kuat di setiap situasi. Hai, aku Sandy. Pernahkah candaanmu terlalu jauh sampai membuatmu takut akan hidupmu atau hidup orang lain? Ini adalah saudariku Barbara. Kita kembar. Suatu hari kita bertukar tempat, kita hanya ingin bersenang-senang, tapi aku berada di suatu situasi. Ketika kita masih kecil, orang tua kami bercerai dan kita dipisahkan. Aku tinggal dengan ayah dan keluarga barunya, dan dia tinggal dengan ibu dan suami barunya. Kita dipisahkan jarak tapi sering bertemu. Suatu kali kita menonton film di mana dua anak kembar berpura-pura menjadi satu sama lain. Kita berpikir itu akan menyenangkan, kita tidak bisa percaya orang mempercayainya. Ayah dan ibu tiriku suatu kali berlibur dengan hiking, dan ibu dan ayah tiriku menggelar pesta. Barbara selalu memimpikan hiking di gunung, tapi ibu tidak membiarkannya. Dan aku sudah beberapa kali melakukannya dan siap untuk bertukar tempat. Kita bertukar pakaian. Aku memberinya jaket merah favoritku. Kita juga bertukar telepon. Kita tidak bisa percaya orang tua kami mempercayainya, tapi itu setimpal dengan resikonya. Situasi terburuknya, orang tua kami akan marah, tidak lebih. Atau kita pikir begitu. Menjadi Barbara cukup menyenangkan. Para tamu menanyaiku dan aku mencoba menjawab seolah aku adalah dia. Awalnya menyenangkan, tapi lalu ketidaknyamanan berkembang. Aku merasa kacau. Aku harus mengenakan dress cantik tapi tidak nyaman. Menggunakan peralatan makan yang tidak kuketahui namanya. Orang-orang membicarakan tentang hal bodoh seperti mobil tetangga yang baru. Tidak ada yang tertawa akan candaanku. Aku melihat ibu khawatir bahwa para tamu menilaiku dan menganggap perilakuku tidak pantas. Aku tidak tahu harus bicara apa. Itu tidak pernah terjadi padaku sebelumnya. Akhirnya aku meminta maaf. Berkata aku tidak merasa baik dan pergi tidur. Aku tidak tidur. Ibu membangunkanku khawatir di pagi harinya. Pucat dan gelisah, dia duduk di ranjangku dan berkata dia punya berita buruk. Aku berpikir kebohongan kami terungkap dan siap untuk skandal kecil. Tapi ibu berkata bahwa Sandy, yaitu aku, menghilang. Aku terkejut. Itu pasti candaan buruk, tapi ibu serius. Pernahkah kerabatmu menghilang? Bagikan di komentar. Aku takut aku harus memberitahu ibu tentang candaan kami dan bahwa aku adalah Sandy dan Barbara adalah ayah. Ibu ketakutan. Dia sangat tidak senang dan sangat khawatir tentang saudariku sampai tidak marah denganku. Ibu berkata Barbara cepat lelah dan gugup, memiliki pertengkaran dengan Edith, ibu tiriku, dan memutuskan untuk kembali ke kota. Tapi dia tidak berhasil pulang dan HP-nya mati. Aku juga tidak mendapat telepon dari Barbara. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku tahu bahwa dia tidak sering berolahraga, dan Edith memiliki rasa humor yang aneh. Aku tidak berpikir akan sejauh ini. Tapi ibu tidak marah pada Edith atau padaku, tapi pada ayah. Sepertinya dia tidak mengawasi anak perempuannya, dan kehilangan yang satunya. Dia sangat khawatir tentang Barbara. Dia tidak terbiasa ke hutan. Dia bisa hilang atau lebih buruk. Ibu dan ayah tiriku dan aku pergi langsung ke ayah. Aku berpikir tentang kemungkinan kemana Barbara akan pergi. Ketika kita melihat ayah, dia hancur. Edith terlihat bersalah. Aku juga merasa hancur. Jika itu bukan karena ide bodoh kami,
dan aku tidak membiarkan dia hiking, ini tidak akan terjadi. Kita semua memutar otak tentang apa yang harus dilakukan. Sementara ada operasi penyelamatan, aku mulai menelepon semua teman kami. Ternyata, itu membuahkan hasil. Marta, teman kami, berkata dia melihatku di kota, dan bahkan berbicara. Walaupun aku bertingkah aneh, aku yang menanyakan detailnya, tapi polisi memanggil orang tuaku di saat itu. Mereka berkata seorang tubuh gadis muda ditemukan di sungai, dan deskripsinya cocok. Kita panik, tidak ada dari orang tuaku yang bisa menyetir, jadi kami menggunakan taksi. Aku berdoa itu bukan Barbara. Kita tiba dan melihat tubuh di rumput. Gadisnya mengenakan jaket merah. Jaketku! Napasku terhenti. Detik terburuk dalam hidupku. Aku melihat lebih dekat dan mendesah lega. Itu bukan Barbara. Gadis malang lain dengan jaket serupa. Kita lega walaupun kita merasa kasihan pada gadis itu. Dan lalu teleponku berbunyi. Itu adalah Barbara. Dia menangis dan bertanya jika aku baik-baik saja. Ternyata dia melihat beritanya. Media massa tidak mengganti namanya. Aku sangat senang. Aku bahkan tidak marah padanya. Ketika kita tiba di rumah, Barbara menceritakan yang terjadi. Dia marah pada Ayah dan Edith dan tidak ingin pulang ke rumah dengan mereka. Tapi juga tidak mau kembali pada ibu dan menghancurkan kesenangannya. Jadi dia menumpang ke kota dan ingin tinggal di hotel. Dia sangat sedih tentang pertengkaran dengan Edith, sehingga dia meminum obat tidur dan hilang sehari semalam. Dia tidak mendengar telepon, dan ketika dia bangun, dia melihat berita. Kita menghabiskan malam ini bersama semuanya. Barbara dan aku berbagi ranjang, dan orang tuaku tidur di mana ada tempat. Beberapa kali aku terbangun dari mimpi akan kehilangan dia lagi. Sekarang setelah semuanya berakhir, kita memutuskan untuk lebih sering bertemu. Dan Barbara dan aku menyadari bahwa kita semua memiliki sebuah tempat, terutama kami yang kembar. Apa kamu memiliki saudara? Apa kamu takut kehilangan mereka? Bagikan ceritamu di komentar. Jika kamu ingin lebih banyak orang yang melihat video ini, like, subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui ketika kita mempunyai video berikutnya. Semoga prank kalian tidak melewati batas. Hai, aku Adriana dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu menginginkan seorang adik laki-laki atau perempuan? Tapi bagaimana jika dia tidak seperti yang kalian bayangkan? Ceritaku bermula saat Alan lahir. Ibu berusaha untuk hamil sejak lama, jadi Alan adalah anak yang ditunggu-tunggu. 1,5 tahun pertama adalah waktu yang paling menyenangkan. Lalu, dokter menyadari tanda pertama dari autismus, dan ketika Alan berumur 3 tahun, ia akhirnya didiagnosa. Ibu dan ayah menangis selama beberapa hari dan teman-teman, kolega, dan relatif tidak berhenti menghibur mereka. Selama kunjungan tersebut, teman-teman menyarankan ibu dan ayah untuk membawa Alan ke klinik spesial. Aku sangat sedih. Aku mengutarakan perasaanku dan meminta mereka untuk pergi. Bagaimana bisa aku membayangkan memiliki Alan? Dan kini dia harus pergi. Untungnya orang tuaku tidak mendengarkan nasihat tersebut dan meyakinkanku bahwa mereka sangat menyayangi Alan dan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Mulailah periode baru dari hidup kami. Adikku mendapatkan banyak perhatian dari orang lain, tapi tampaknya dia tidak peduli. Alan berubah dan berhenti menjadi sumber kebahagiaan. Dia menjadi manja dan kejam. Terlebih lagi, relatif yang awalnya ingin mengunjungi Alan malah memperhatikanku. Ini menjadi realita baru. Realita lainnya adalah ayah dan ibu akan mengancingkan jaket Alan, dan aku dibiarkan untuk memutuskan sendiri baju apa yang ingin aku pakai. Dia mendapatkan sarapan spesial dan aku harus menuang sendiri sereal dan susuku. Dia mendapatkan semua perhatian dan ciuman dan tidak ada yang bilang kepadaku, "Semoga harimu menyenangkan di sekolah." Pernahkah kamu merasa seperti roda ketiga di rumahmu sendiri? Aku pernah, dan itu menyakitkan. Lalu aku memutuskan untuk bolos sekolah dan tidak mengerjakan PR. Mungkin mereka akan menyadari kehadiranku. Dan mereka menyadarinya. Orang tuaku mengomeliku karena nilaiku dan kehadiranku di sekolah. Psikolog memberitahu mereka bahwa ini adalah hasil dari ketidakdewasaanku dan aku butuh tanggung jawab lebih. Dan mereka memberikan itu. Aku ditugaskan mengantar Alan. Hebat. Aku mendapat daftar aturan yang harus dan tidak harus diikuti Alan. Aku bahkan tidak membacanya. Pada titik itu aku muak dengan perhatian untuk Alan. Dengan segera aku menyadari bahwa dia bertingkah berbeda saat bermain di luar. Dia tidak cengeng. Dia bahkan mendengarkanku. Aku mulai bercanda dengannya tentang petualangan masa kecilku di taman itu. Dan dia mendengar dan menikmatinya. Tapi suatu saat sesuatu terjadi. Dia berlari kencang, tersandung batu dan jatuh. Lututnya terluka dan darah serta masalah besar menunggu di rumah. Apa yang terjadi? Aku bisa saja terjatuh dari pohon dan tidak akan ada yang peduli. Dan dia hanya melukai lututnya.
Tidak, semuanya histeris. Alan dan aku, kita dilarang untuk kembali ke taman. Ya, oke, kita tetap kembali dan bermain di taman. Diakhiri dengan benturan dan luka lagi. Orang tuaku berkata bahwa aku tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikanku lagi. Mereka sangat takut kalau Alan mengalami trauma emosional dari apa yang terjadi di taman. Mereka tidak akan meninggalkannya. Mereka tidak berbicara denganku untuk beberapa hari. Mereka mengacuhkanku sepenuhnya. Itu di mana aku memutuskan untuk menguji mereka dan melihat apa mereka mengingat keberadaanku. Pertama-tama aku berpikir untuk kabur dari rumah, tapi aku tidak akan selamat di jalan. Aku harus lebih cerdas. Aku bersembunyi di basement dan menunggu sampai mereka menyadari kehadiranku. Tidak ada yang menyadarinya pada beberapa jam pertama, seperti dugaanku. Yang aku dengar dari lantai atas, "Alan, jangan! Alan, kamu lapar?" Bagaimana denganku? Mungkin aku juga lapar? Beberapa jam berikutnya, aku mendengar Alan menangis tanpa henti. Orang tuaku mulai khawatir, lalu Alan mulai menangis lebih kencang, dan semakin kencang. Aku mendengar ayahku berkata, "Alan, kenapa kamu memegang foto Adriana?" Dan itu saat dimana semua orang mulai mencariku. Alan tidak mau berhenti menangis. Orang tuaku mencariku di setiap ruangan dan memanggilku. Lalu ibu berkata, "Aku yakin dia kabur karena kita terlalu keras." Aku masih menunggu dan tidak mau keluar. Orang tuaku memanggil tetangga untuk melihat apa aku ada di sana. Mereka datang ke rumah kita dan kekacauan besar terjadi, ditemani tangisan Alan. Mereka memutuskan untuk ke kantor polisi, tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Lalu aku keluar. Alan menyadarinya, dia memanggil namaku sangat jelas dan sadar untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia menghampiriku dan menangis. Bahu kecilnya bergetar. Lalu datang orang tuaku. Mereka memelukku dan memohon pengampunan dan menangis juga. Itu saat dimana aku menyadari betapa aku sangat dicintai oleh mereka. Dan Alan, aku merasakannya di jiwaku bahwa mereka keluargaku. Keesokan harinya setelah semuanya tenang, kita berbicara serius. Awalnya hanya perkataan sederhana, tapi aku juga ingin mengatakan sesuatu. Orang tuaku terkejut mendengarnya, bahwa aku mengeluh bukan hanya tentang perilaku mereka terhadapku. Tidak. Aku berkata bahwa Alan jahat karena dia kebosanan. Mereka mengekangnya dengan kontrol dan perhatian. Sekarang aku dan Alan bebas bermain di luar, sebanyak apapun yang kita inginkan. Tapi aku tetap menjaganya, walau dia berpikir lain. Aku sangat senang memiliki adik yang menyenangkan, yang membuat hidupku utuh. Kita saling menyayangi dan itu selamanya. Apakah kalian menyukai video ini? Like, jadi banyak orang yang akan melihatnya di YouTube. Subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video lainnya. Beri saudara kalian pelukan. Hai, namaku Maria dan aku berumur 20 tahun. Apa semuanya berjalan dalam percobaan pertama di hidupmu? Apakah itu pernah terjadi bahwa kamu harus mencoba lagi dan lagi? Mungkin pergi ke kampus impian atau audisi untuk tim sepak bola? Apa itu familiar? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku hampir menyerah akan mimpiku. Dan bagaimana aku berganti kelamin 3 kali sebelum mendapatkannya. Sejak aku kecil, namaku adalah Mark. Tapi aku selalu ingin mengganti itu. Aku sadar akan diriku cukup awal. Ya, aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar berpikir seperti perempuan, tapi merasa seperti perempuan. Kamu tahu. Aku pikir ini lebih mudah untuk menjelaskannya padamu daripada ke orang tuaku. Aku memiliki keluarga yang konservatif dan ayahku selalu marah padaku karena kurang jantan. Dia menuntut supaya guru TK melarangku untuk main dengan anak perempuan. Dia menghancurkan semua bonekaku ketika menemukannya, dan aku sangat terluka. Aku harus menghabiskan 3 jam sehari bermain mobil di ruang yang sama dengannya. Game tembak-tembakan di konsol, atau hal lainnya yang maskulin. Aku tidak menginginkannya tahu, tapi jika aku gagal di sesuatu, dia akan mulai berteriak, dan tidak hanya kepadaku, tapi juga pada ibuku. Aku sangat takut karenanya. Itu tidak lebih baik di sekolah, tapi aku belajar berpura-pura di rumah, jadi aku harus bertingkah sama di sekolah. Aku tidak mempunyai teman, tapi itu untuk yang terbaik. Teman apa yang bisa menerima kepura-puraanku? Pernahkah kamu menyerahkan peristiwa terpenting di hidupmu? Lulus dari sekolah, dari universitas, sebuah liburan, pindah ke apartemen baru, atau sesuatu seperti itu? Aku memutuskan untuk mengganti kelaminku setelah sekolah ketika aku tidak membutuhkan izin kedua orang tuaku. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang tahu sebelum waktunya tiba. Karena ayahku akan mengunciku di rumah.
dan tidak akan membiarkanku melihat dokter. Tapi aku berhasil. Aku diberikan terapi hormon, dan aku senang untuk pergi ke toko untuk membeli gaun pertamaku dalam hidupku. Aku beruntung penjualnya tidak terkejut akan keinginanku, dan bahkan membantuku memilih gaun yang terlihat pas denganku setelah aku mengganti penampilanku. Keluarga tentunya tidak senang. Ayahku menyumpahiku, dan itu tidak akan menjadi masalah. Tapi lalu dia melampiaskannya pada ibuku, dan aku takut karenanya. Hormonku terserap lambat karena stres berkepanjangan, dan juga karena organ internalku tidak berfungsi baik. Dan karena ini, transformasiku menjadi gadis sangat lambat. Orang-orang melihatku di jalan seolah aku ini orang aneh. Aku berharap tidak akan ada yang peduli, dan tidak seharusnya mereka peduli. Kita hidup di abad ke-21. Tapi aku rasa aku salah. Semua harapanku adalah bahwa setelah sekolah, aku akan menjadi diriku sendiri, dan hidupku akan berubah. Tapi itu tidak terjadi. Seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih buruk. Aku sangat buruk sampai aku mulai bertanya apa pilihanku tepat. Mungkin perubahan kelamin hanya membuat hidupku lebih buruk. Mungkin itu belum terlambat. Satu peristiwa adalah kesempatan terakhirku. Aku terlambat ke sekolah dan beberapa pria mencegatku di perjalanan pulang. Mereka menghajarku, mengangkat rokku dan mengatakan hal-hal yang tidak ingin aku ingat. Kamu bisa bilang aku beruntung. Itu bisa lebih buruk lagi. Ibuku sangat takut. Ayahku berkata aku mendapatkan apa yang aku cari. Aku tidak berani untuk pergi ke polisi. Aku patah hati. Aku berhenti menggunakan hormon dan tidak pernah berganti nama. Aku berhenti melewati toko itu, dan secara umum aku berusaha untuk tidak sering meninggalkan rumah. Aku tidak masuk kuliah hampir 1 semester, dan akhirnya aku mendapat surat yang menyatakan bahwa beasiswaku sudah ditarik. Itu berarti selamat tinggal pelajaran. Bahkan itu tidak bisa membuatku sedih. Dari setiap sisi aku mendengar, "Mark, anak laki-laki. Hey, brother." Itu adalah sebuah tekanan, tapi aku berhenti menanggapinya. Lebih mudah seperti ini. Jika hidup begitu menyebalkan, kenapa mencoba? Ayahku mulai berbicara denganku lagi, dan aku tidak lagi diperhatikan di jalan. Mungkin menjadi Mark tidaklah buruk. Ini berlangsung lebih dari setahun. Mungkin akan lebih lama lagi. Mungkin aku akan mati sebagai Mark. Aku mendapat sebuah pekerjaan, tapi ayahku juga tidak senang dengan itu. Petugas kebersihan terlalu feminim untuknya. Aku lebih baik jadi pemuat. Aku mendengar itu setiap hari, dan suatu hari aku tidak bisa menahannya dan pergi. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi teman baruku menolongku. Apakah ada orang di hidupmu yang tergolong sebagai sebelum dan sesudah? Krista terbentuk seperti itu untukku. Dia sangat baik, dia tidak tahu aku berusaha untuk mengganti jenis kelaminku. Krista duduk denganku di kereta ketika aku berusaha untuk menjadi laki-laki lagi dan bertanya mengapa aku begitu sedih. Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya, karena dia juga tidak berusaha menciumku. Dia hanya menggenggam tanganku dan pergi denganku ke bioskop, kebun binatang, dan ke tempat permainan. Tapi keinginanku semakin tak tertahankan. Dan suatu hari ketika aku di rumah, aku mengambil dress dan mengenakannya. Aku masih terlihat cantik dengannya dan memakai lipstick, mengambil maskara. Mark, pacarku pulang ke rumah dan aku tidak mendengarnya. Aku berdiri di rumahnya mengenakan dress dan memakai makeup di wajahku. Bagaimana lagi aku bisa menunjukkan diriku? Aku bahkan tidak ingat melontarkan alasan. Aku sangat takut. Yang dapat kupikirkan hanya jika Krista meninggalkanku sekarang, aku akan mati. Dan aku akan menyelesaikan masalahku dengan menarik. Aku mencampakkannya tanpa menjelaskan apapun. Aku pergi dari rumahnya. Aku harus tinggal di hostel. Aku tidak mau pulang ke rumah. Itu cukup untukku. Aku berganti beberapa pekerjaan kecil, lalu mendapatkan pekerjaan lebih baik di kantor. Saat Natal, para bos mengatur sebuah pesta perusahaan. Aku tidak ingin berbicara dengan orang lain. Aku tidak minum alkohol dan aku tidak suka orang yang mabuk. Jadi aku pergi ke ruangan dengan barang-barangku, berharap untuk menunggu di sana sementara, dan lalu pulang. Hai Mark, satu kolega yang dengannya aku tidak pernah berkomunikasi, tiba-tiba memojokkanku dan menanyakan hal terburuk dalam hidupku.
Apa itu benar kamu mengenakan rok di kampus? Aku berusaha untuk pergi, tapi Jesus menangkapku. Sebuah perkelahian terjadi. Jesus berkata padaku untuk tidak melawan, dan itu untuk kebaikanku. Dia akan mengajarkanku untuk tidak menjadi seorang banci. Untungnya, kita didengar dan dipisahkan, tapi terlambat. Tonjokan ke kepala sangatlah kuat. Aku hilang kesadaran dan ketika aku terbangun, mereka memindahkanku dari unit perawatan intensif ke ruangan normal. Dan dia datang padaku. Krista. Aku tidak berharap untuk melihatnya. Krista mengakui bahwa dia tidak ingin melihatku setelah aku kabur dengan rasa malu. Tapi dia tidak marah sama sekali. Dia bahkan berkata bahwa dia siap untuk berkencan lagi. Tidak peduli aku mengenakan rok atau celana. Aku tidak setuju karena aku masih takut, tapi aku senang bahwa Krista ada di sana untukku dan tidak meninggalkanku. Ketika aku sembuh, kita pindah ke kota lain. Di hari pertama, Krista berkata dia punya kejutan untukku sebagai perayaan atas kepindahan kami. Dan dia memberikanku sebuah dress ukuranku dan sepasang sepatu yang cocok dengannya. Aku menangis ketika melihat diriku di cermin. Aku menangis di mobil ketika Krista mengajakku ke klub malam. Dan aku menangis ketika ternyata itu adalah malam drag queen. Dan Krista mendorongku untuk berbicara dengan kontestannya. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Aku rasa aku senang. Aku lalu bertemu lebih dari satu pria malam itu. Aku menceritakan pada mereka kisahku, dan mereka menceritakan kisah mereka. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun aku merasa dimengerti. Itu bagaimana kita hidup. Aku adalah tamu reguler di klub itu sekarang. Dan di sebuah hotline pertolongan psikologis. Aku masih memiliki banyak hal untuk diketahui sebelum aku memutuskan untuk melangkah. Aku mengenakan dress lagi dan menunggu hormonku bekerja. Dan aku sekarang memiliki SIM dengan nama baruku. Salah satu temanku dari klub menolongku mendapatkan pekerjaan di mana tidak ada orang yang bertanya-tanya. Orang-orang masih melihatku sebelah mata di jalan. Dan aku melihat ancaman beberapa kali, tapi aku selalu waspada sekarang. Aku tidak yakin bahwa semua yang kulakukan benar. Tapi Kristaku yang manis dan cantik mendukungku dan menolongku menjadi diriku sendiri. Kita masih menjadi pasangan, tapi aku tidak harus berpura-pura lagi. Aku lebih maskulin dari dirinya, dan aku senang. Dan kamu? Apa kamu berhasil meraih kebahagiaan? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Kuharapkan yang terbaik. Hai, aku Claire dan berumur 16 tahun. Pernahkah kamu keliru tentang seseorang? Aku akan bercerita tentang bagaimana aku keliru pada saudara perempuanku. Tonton sampai akhir dan kamu akan melihat bagaimana terkadang sulitnya untuk mengenal seseorang, bahkan jika itu orang terdekatmu. Keluargaku biasa-biasa saja. Ibu adalah ibu rumah tangga, ayah bekerja sebagai polisi. Aku memiliki kakak perempuan, Kate. Dia 26 tahun. Dia tidak begitu gaul dan masih single. Dia baru saja sembuh dari depresi dan pacaran bukan hal yang dia inginkan sekarang. Aku sangat sosial, bergaul dengan banyak teman. Sesekali aku diundang ke pesta. Lelaki itu, Mark, aku tidak menyukainya. Dia dulu menyukai Kate dan dia menolaknya. Setelah Mark menyebarkan rumor bahwa Kate seorang psycho, aku tidak menghiraukannya, tidak ingin mengacaukan kesenanganku. Kita loncat ke kolam renang, itu luar biasa. Tapi lalu Mark berkata, kita tidak seharusnya berenang di situ karena sesuatu buruk yang terjadi di situ 10 tahun lalu. Aku mengira dia hanya bercanda seperti biasanya. Dia terlihat terluka dan berkata, jika aku tidak mempercayainya, aku bisa bertanya pada kakakku karena dia... Lalu dia terdiam. Aku bingung. Beberapa anak mulai berbisik. Beberapa sepertinya tahu tentang kakakku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kesenanganku terganggu, jadi aku pulang, berusaha untuk tidak memikirkannya. Keesokan harinya aku bertanya santai pada Kate tentang rumah dengan kolam renang dan apa yang terjadi 10 tahun lalu. Dia memucat dan berkata dia tidak pernah ada di sana dan tidak tahu apapun. Aku curiga dan kebingungan. Pernahkah kamu berpikir relatifmu mungkin berbohong? Tulis cerita kalian di komentar. Aku menemukan artikel di internet tentang rumah itu dan terkejut. 10 tahun lalu, pria bernama Dave meninggal di sana. Dia berumur 16 tahun dan ditemukan meninggal di kolam renang pagi harinya. Itu dinyatakan sebagai kecelakaan.
Aku bertanya pada ibu tentang Dave. Dia tidak pernah bohong, dan aku berharap dia bercerita padaku. Dia menjadi sedih dan berkata tidak mau membicarakan mimpi buruk itu. Dan akhirnya terungkap, Dave dan Kate berpacaran saat itu terjadi. Wow, kenapa Kate menyembunyikan hubungannya dengan Dave dan berbohong, tidak pernah mengunjungi rumahnya? Aku kembali ke rumah itu untuk mencari tahu. Tetangga berumur tua menceritakan semuanya. Malam itu ada banyak keributan dari pesta. Dia tidak bisa tidur dan mengingat semuanya dengan jelas. Pertama ada teriakan, lalu suara hantaman, lalu percikan air dan teriakan lelaki. Berhenti, tolong, jangan, cukup. Keesokan paginya mayat anak laki-laki ditemukan di kolam renang. Pacarnya mengaku sebagai pembunuh, tapi ayahnya adalah seorang polisi. Jadi itu tertutupi dan dia selamat. Aku terkejut. Sepertinya kakakku adalah perempuan itu. Apa Kate benar-benar membunuh Dave dan ayah membantunya supaya tidak diadili? Kakakku tidak mungkin melakukannya. Atau aku keliru tentang selama ini. Aku memutuskan untuk menghubungi temanku. Dia membantuku dalam pelajaran sejarah dan aku tahu dia dulu teman Kate. Tapi ketika dia datang untuk mengajar, dia menghindarinya. Dia mungkin tahu sesuatu. Aku bertanya tentang kematian Dave dan kakakku. Dia menutup telepon seketika dia mendengar itu. Aku semakin takut. Aku sangat bingung. Siapa yang harus kupercaya? Apakah kakakku seorang pembunuh dan ayah menutupinya? Rahasia apa lagi yang mereka simpan? Apa aku tahu mereka? Haruskah aku menghubungi polisi? Ironisnya, aku ingat perkataan Mark. Tanya kakakmu. Benar, aku harus berhenti bergosip. Aku harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk bicara dengan Kate dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya atau aku tidak akan bisa mempercayainya. Dia menangis dan menceritakan kisahnya. Dia berpacaran dengan Dave. Pada saat pesta, dia minum terlalu banyak dan mulai menggodanya. Walaupun dia tahu kakakku belum siap untuk langkah lebih jauh. Mereka ke kolam renang untuk bicara. Dia berusaha untuk merobek baju kakakku. Kate menamparnya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kolam. Dia tertawa dan menyebutnya bajingan. Kate tersinggung dan pergi ke pintu. Dave berteriak, "Jangan, berhenti, cukup." Dan waktu dia ingin keluar, dia terpeleset dan meminta Kate mengulurkan tangannya. Dia berpikir Dave akan melakukan sesuatu, lalu Kate pergi. Dan paginya Dave ditemukan meninggal. Mungkin karena dia terlalu mabuk untuk keluar kolam, jatuh tertidur dan tenggelam. Kate merasa bersalah, jadi dia pergi ke polisi dan mengaku bersalah. Tapi mereka tahu itu adalah kecelakaan dan membebaskannya. Ayah bahkan tidak ada di kota saat itu terjadi dan sangat ketakutan saat tahu apa yang terjadi. Kate memiliki waktu sulit setelahnya. Dia merasa depresi, tidak bisa memaafkan dirinya karena pergi malam itu. Beberapa orang masih belum memaafkannya. Aku merasa bersalah untuknya. Sekarang aku tahu kenapa dia menghindari hubungan. Sesuatu terjadi. Tapi kalian tidak seharusnya percaya pada gosip yang kalian dengar. Pernahkah kamu menjadi korban gosip dan rumor? Like cerita ini supaya banyak orang yang melihatnya di YouTube. Subscribe ke channel kita untuk video baru lainnya. Selalu percaya dengan orang yang kalian cintai. Hai, aku Emma dan aku berumur 18 tahun. Apa kamu ingat mendiskusikan menstruasi pertamamu dengan para gadis dan bagaimana canggungnya itu untukmu? Sekarang bayangkan jika kamu berumur 18 tahun dan hari ini bahkan belum mulai. Semua orang yang ku tahu sudah merasa seperti wanita sesungguhnya dan aku merasa iri pada mereka. Tonton video ini sampai akhir dan temukan apa konsekuensi dari menghentikan pubertas. Itu menakutkan untuk berpikir tentang bagaimana satu masalah bisa menyiksamu setiap hari dan kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku selalu merasa kecil di antara gadis lainnya. Aku memiliki dua teman baik, Stacy dan Debbie. Kita bergaul bersama setiap saat. Kita sering menghabiskan malam di rumah salah satu dari kami dan bisa mengobrol sampai pagi. Suatu waktu kita pergi ke rumah Stacy. Kita mengobrol, bermain, dan akhirnya melakukan perang bantal. Debbie melompat dari ranjang dan kita menyadari noda merah di celananya. Aku takut dan berteriak bahwa Debbie terluka. Tapi para gadis hanya mentertawakanku. Stacy memberi Debbie beberapa benda putih dan dia kembali beberapa menit kemudian. Waktu itu kita berumur 12 tahun dan ternyata para gadis sudah mendapatkan mens mereka. Teman-temanku berpikir aku hanya bercanda soal luka itu. Dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa hariku belum dimulai. Tapi aku memberitahu mereka dengan percaya diri bahwa aku belum mendapatkannya. Mereka mulai menyemangatiku. Mereka berkata bahwa mens membuat banyak ketidaknyamanan. Ada sakit yang luar biasa, mood mereka menjadi lebih jelek, dan semua pakaian mereka menjadi kotor karena darah. Pernahkah kamu memiliki masalah dengan menstruasimu? Aku seharusnya senang karena tidak harus menjalani kesulitan bulanan itu, tapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Kita semakin dewasa,
Kita sudah beranjak 14 tahun. Aku masih belum mendapatkan mens. Aku menyadari bahwa penampilan teman-temanku mulai berubah. Mereka menjadi lebih feminim, mereka mempunyai payudara, mereka mulai mengenakan makeup terang dan berdandan seperti wanita dewasa. Para gadis sering mendiskusikan perubahan fisiologis mereka dan suatu kali aku tidak bisa menahannya dan memutuskan untuk mengambil aksi ekstrem. Aku secara sengaja menodai jeansku dengan cat merah dan duduk di mejaku. Setelah kelas, aku bangun dan mengeluh pada Stacy tentang sakit luar biasa di perutku. Stacy berkata dengan simpati bahwa dia memahamiku, dan lalu melihat ke belakang jeansku, dan melihat sebuah noda merah, menyarankanku untuk pergi ke kamar mandi secepat mungkin. Setelah sekolah, semua gadis di kelas menyelamatkaiku, tapi aku tidak merasa tenang karena aku membohongi mereka. Aku tidak memiliki menstruasi apapun. Ketika aku pulang ke rumah, aku tetap berbohong. Ibuku sangat senang ketika dia mendengar tentang mens pertamaku. Bahkan sedikit menangis karena aku sudah semakin dewasa. Di akhir minggu, dia mengadakan pesta keren untuk merayakan peristiwa itu. Aku memanggil semua teman perempuanku. Kita bersenang-senang sampai akhir. Tapi ketika semua orang pergi, aku merasa malu dan sedih. Aku tidak punya alasan untuk bahagia. Hari itu tidak pernah datang. Aku sudah beranjak 16 tahun. Suatu hari, sesuatu terjatuh dari dompet Debbie di ruang loker sekolah. Aku mengambilnya dan memberikannya pada Debbie. Bertanya kapas aneh apa itu. Dia terlihat sangat terkejut dengan pertanyaanku, dan lalu mulai berbisik pada Stacy. Keesokan harinya di sekolah, aku memiliki perasaan bahwa seseorang mengawasiku sepanjang hari. Seketika setelah pelajaran, Debbie menghampiriku dari belakang, dan dengan wajah kebingungan mulai menyeretku ke toilet. Kita sesegera masuk dan Debbie menunjuk celanaku. Di sana ada noda merah. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Akhirnya hari ini tiba, dan aku menjadi seorang wanita. Aku seketika merasa ringan dan semua kegembiraan keluar dari kepalaku. Aku bahkan tidak peduli bahwa seluruh sekolah menatapku. Harapan sudah bergelantungan di mataku. Tapi lalu Debbie tertawa keras dan berkata itu adalah prank sebagai balasan telah membohongi mereka. Mereka mengetahui bahwa aku tidak memiliki mens ketika aku mengambil tampon dari lantai dan memberikannya pada Stacy, tidak mengetahui kegunaannya. Setelah hari yang buruk itu, sebuah foto belakangku dengan noda merah di jeansku tersebar di seluruh sekolah. Semua orang membuat candaan tentangku, memberikan sebutan untukku di internet, dan bahkan mencetak foto ini sebagai poster. Pernahkah kamu dibully di sekolah? Maka kamu akan mengerti. Aku berhenti berbicara dengan teman-temanku. Aku berharap untuk menyelesaikan sekolah. Lalu aku berkuliah. Aku berumur 18 tahun dan masih belum mendapatkan mens. Aku mulai mempelajari literatur tentang kesehatan perempuan untuk menemukan apa yang salah denganku. Aku bertemu Mike di kampus. Dia juga berbeda. Matanya memiliki warna yang berbeda. Kita dengan cepat menjadi teman dan mulai berpacaran. Aku berbagi masalahku dengan Mike dan dia berkata bahwa sekolah mengolok-oloknya juga. Dan dia menyukaiku apa adanya. Tapi itu lebih baik jika aku menemui dokter. Aku takut untuk mengetahui sesuatu yang buruk dari dokter dan menunda pemeriksaan. Aku tahu bahwa Mike menginginkan sebuah keluarga dan anak, dan kita bermimpi untuk menikah dan memiliki rumah kita sendiri. Suatu hari aku merasakan sakit luar biasa di perutku saat pelajaran. Aku berlari ke kamar mandi, tapi itu hanya masalah pencernaan. Depresi, aku kembali dari perkuliahan dan disambut tatapan marah dari ibuku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ternyata ibuku membersihkan kamarku dan menemukan satu kantong penuh dengan pads yang aku minta dia belikan dan tidak menggunakannya. Ibuku menyadari bahwa aku telah berbohong tentang menstruasiku selama ini. Aku mulai menangis dan berlari ke dalam kamar. Ibuku datang untuk melihatku dan berkata, kita harus memiliki pembicaraan serius. Aku takut dia akan semakin memarahiku. Dan dia memelukku dan mengaku bahwa dia memiliki masalah yang sama. Dan dia tahu apa yang kurasakan sekarang. Itu menurun padaku. Tapi itu bukanlah sebuah takdir.
Ibuku berkata bahwa aku harus melalui perawatan dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika aku mendengar ceritanya, aku senang bahwa aku memiliki harapan. Kita pergi untuk menemui dokter. Dia bertanya tentang menstruasiku, dan aku berkata aku tidak memilikinya. Ada kesunyian. Setelah melewati tes dan prosedur, aku diberitahu sesuatu yang paling aku takuti untuk didengar. Sejak aku masih kecil, aku tidak memiliki satu ovari. Jadi mensku terlambat dan kesempatan untuk hamil berkurang menjadi 0. Di saat itu, semuanya hancur untukku. Aku tidak bisa percaya bahwa aku tidak akan memiliki anak, berjalan bersama mereka, menggenggam tangan kecilnya. Ibuku masih belum menyerahkan harapan. Dia mendaftarkanku untuk terapi khusus. Aku menerimanya untuk beberapa bulan. Menstruasiku tidak pernah datang, jadi aku menolaknya. Aku memberitahu Mike segalanya dan dia mulai menenangkanku. Aku tidak mau untuk menghancurkan mimpinya akan sebuah keluarga. Jadi aku menyarankan kita putus, sehingga dia bisa mencari pacar yang normal. Mike berusaha untuk meyakinkanku bahwa dia mencintaiku dan siap untuk hidup denganku sampai akhir hidupku. Biarpun tanpa anak, kita menghabiskan sebuah malam tak terlupakan bersama. Tapi itu adalah malam terakhir kami. Aku berharap aku tidak menginginkan hubungan lagi dan aku lebih baik sendiri. Mike pergi, walaupun dia sangat ingin untuk tinggal dan kita berhenti berbicara. Beberapa bulan berlalu, aku merindukan Mike. Terkadang melihat profilnya di jaringan sosial. Dan suatu hari ada sebuah foto baru darinya dengan gadis yang sangat cantik. Aku sangat sedih melihatnya. Aku tidak merasa sangat baik, dan mulai merasa sakit. Aku muntah untuk beberapa minggu. Awalnya aku kira itu hanya rasa gugup. Lalu aku memutuskan untuk mengambil tes kehamilan. Hanya untuk bersenang-senang, aku tidak berpikir bahwa aku hamil, aku hanya ingin memastikan. Tesnya positif. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku berbaring di ranjang dan seketika melihat titik coklat kecil seperti bekas darah lama. Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ini adalah tanda dari mensku. Tandanya sangat halus sehingga mungkin aku tidak menyadarinya. Dan itu mungkin terjadi beberapa bulan lalu. Aku seketika memberitahukan itu pada ibuku. Dia senang bahwa aku berhasil, walaupun dokter sudah menyerah. Terapinya ternyata membantu. Aku sangat ingin membagikan ini dengan Mike, tapi dia memiliki sebuah hidup baru dan seorang pacar baru. Tapi tetap, karena saran dari ibuku, aku memutuskan untuk menghubunginya, dan dia mengajak bertemu. Di pertemuan, aku berkata bahwa aku mengandung anaknya, tapi aku mengerti dia memiliki pacar baru. Aku melihat fotonya dan aku tidak berusaha berpura-pura. Dan Mike berkata itu adalah sepupunya. Dia masih mencintaiku dan senang untuk menjadi ayah. Kita menikah sebulan setelahnya dan kita akan memiliki anak perempuan. Aku senang bahwa masalah kesehatanku terpecahkan. Pernahkah kamu memiliki penyakit keturunan? Jika kamu menyukai ceritanya, like dan subscribe channel ini. Jaga kesehatanmu dan jangan sembunyikan kebenaran dari orang yang kamu cintai. Hai, aku Roxy dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu bermimpi melakukan sesuatu yang heroik? Bagaimana jika dalam mengejar kehormatan dan pengakuan publik, kamu menabrak seseorang dengan mobilmu? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan belajar bagaimana aku hampir menghancurkan hidupku dan karir polisi kakakku karena aku ingin menyombongkan diri. Aku hidup dengan orang tuaku dan aku memiliki kakak laki-laki, Sherwood. Dia seorang polisi. Aku menyayanginya karena dia membuat mimpiku menjadi kenyataan. Ya, kriminologi sangat menarik dan setiap hari setelah bekerja, aku meminta kakakku untuk memberitahukan padaku tugas selanjutnya. Aku banyak membaca tentang berbagai jenis kejahatan, terutama detektif. Mereka sangat teliti dengan psikologi dari kriminal dan motif yang sesungguhnya. Tentu saja, setiap polisi harus tahu bagaimana mengendarai mobil, dan aku sering meminta kakakku untuk mengantarku keluar dari kota dan melatihku. Suatu hari, aku juga akan menjadi seorang polisi. Jadi, suatu hari aku mendapat sebuah kesempatan. Kita mengetahui bahwa tetangga kami hampir dirampok di malam hari, tapi alarmnya mati, dan pencurinya berhasil lolos dari tempat kejadian. Seketika aku memiliki ide brilian untuk memimpin pengintaian di rumah mereka. Untuk apa? Awalnya, perampokan berusaha untuk mencoba perampokan yang kedua, karena dia tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan sekarang itu seperti sebuah kesenangan dan masalah kehormatan untuknya.
Dan yang kedua, kakakku akan menghargai keberanianku dan pengetahuanku. Dan dia akan mengajakku ke petualangan lain sebagai hadiahnya. Dan suatu hari dia akan mendukung pilihan karirku. Pernahkah kamu mengambil resiko atas tujuan mulia? Bagikan di komentar. Aku menunggu sampai tetangga tersebut pergi bekerja. Dan aku berjalan ke halaman. Oh, jika mereka tahu betapa besar resikoku untuk menolong mereka. Aku bersembunyi di semak-semak dekat jendela, sedekat mungkin dengan rumahnya. Tapi setelah beberapa jam, aku sangat bosan. Betapa sulitnya itu untuk petugas polisi untuk duduk di semak seharian, bukan hitungan jam. Awalnya aku bermimpi menjadi pahlawan dan menangkap penjahat. Ketua polisi akan memberikanku sertifikat penghargaan dan bahkan mungkin medali untuk keberanian. Lalu aku terhipnotis oleh smartphone-ku. Aku sangat terperangkap sampai aku tidak menyadari ada seorang karakter mencurigakan yang datang ke pintu rumah. Dia bertingkah aneh, melihat sekitar, menghindari untuk terlihat. Di saat itu aku merasakan aliran panas di dadaku. Dan perutku mulai menjadi dingin. Hatiku berdegup, dan telapak tanganku sangat basah sampai smartphone-ku hampir terlepas. Saat aku mulai merekam, bagaimanapun kamera adalah bukti langsung dari kejahatan yang dilakukan. Penjahat itu cerdik. Dia datang sebagai tamu biasa. Dia pergi ke pintu depan dan membunyikan bel. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang di rumah, dia pergi mengelilingi rumah beberapa meter dan penjahat itu akan menemukanku. Aku sangat takut dia akan melihatku. Aku bahkan berhenti bernapas dan mataku menjadi gelap. Tapi penjahat itu berhenti di pipa pembuangan dan memanjat ke jendela. Sekarang itu jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menghubungi polisi. Tapi sebelum aku menekan tombol panggilan, penjahat jatuh dari pipa dan jatuh beberapa meter dariku. Lalu alarmnya mati, dan pria ini berteriak di sebelahku. Aneh, tapi untungnya aku dengan cepat bertindak. Aku kabur dari tempat persembunyianku dan lari ke korban. Dia kesakitan, berteriak, meminta ambulans. Alarm berbunyi sangat kencang sampai dalam semenit kakakku ada di sebelahku. Sherwood segera menghubungi markas dan berkata bahwa dia yang akan membawa pria malang itu ke markas. Tentu saja aku memohon untuk membawaku bersamanya, karena akulah yang menangkap penjahatnya dan punya bukti video. Selain itu, aku adalah saksi kunci di kasus ini, dan dia tidak bisa melakukannya tanpaku. Dia tidak bisa membantah argumen itu, dan setelah 10 menit, kami bertiga berkendara dengan mobil. Di perjalanan, kakakku bertanya pada si penjahat siapa namanya dan kenapa dia melakukan ini di siang hari. Jawaban yang aku terima adalah sebuah kejutan. Ternyata Charlie ini bukanlah penjahat, tapi mantan pacar dari tetangga kami. Ini adalah kedua kalinya dia berusaha untuk meninggalkan pesan cinta di jendela, memohon pengampunannya. Dia tidak mempunyai intensi untuk mencuri apapun, dan hanya takut terlihat oleh ayah mantannya. Aku bahkan tidak berpikir bahwa dia bukan penjahat atau orang aneh yang sedang ditangkap. Bisakah kamu bayangkan, Charlie bukan seorang penjahat, tapi seorang pecundang. Karena pecundang ini, aku akan menjadi bahan tertawaan, dan aku bukan seorang pahlawan untuk kakakku, atau seluruh departemen polisi. Kriminal menyedihkan itu masih tinggal di departemen sampai situasinya diklarifikasi, dan Sherwood dan aku pulang ke rumah. Aku baru mau mengeluh ketika radio mengumumkan bahwa ada perkelahian dengan seorang pengedar narkoba di jalan berikutnya, dan semua orang yang bertugas diharapkan segera tiba di tempat kejadian. Kakakku melompat dari mobilnya dan dengan keras kepala berkata padaku untuk tidak bergerak sampai dia kembali. Tapi tentu saja aku dipenuhi rasa penasaran. Sebuah situasi serius berada sangat dekat. Penjahat sebenarnya bisa kabur dan bersembunyi di suatu tempat, dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, aku mungkin tidak banyak membantu, tapi aku bisa mengingat kemana dia pergi. Hanya sedikit mengintip. Jika kamu tahu bahwa kamu harus bertindak dan kamu dilarang untuk melakukan apapun, apa yang akan kamu lakukan? Bagikan di komentar. Aku ingin melihat bagaimana Sherwood bisa mengatasi penjahat, khususnya karena semuanya terjadi tepat di sini. Aku menyalakan mobilnya dan menyetir beberapa meter ke sudut, tapi tidak ada seorang pun di pandangan. Sesaat kemudian, kakakku muncul tepat di depan mobil. Aku sangat dekat dengannya, sampai mereka hampir melihatku. Sebuah perasaan ketakutan menghantui kepalaku. Aku harus kembali ke sudut dan menundukkan kepalaku. Tapi ternyata adrenalin memenuhi otakku. Dan bukannya bergerak mundur, aku maju dan menginjak gas.
Di saat ini, seorang pria lari ke arahku. Aku menabraknya dan dia terjungkir balik di depan bumper mobil dan jatuh beberapa meter di depannya. Aku menutup mataku. Semuanya terbang di sekelilingku. Aku berhenti mendengar kakakku meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak mengerti satu kata pun. Pria itu terbaring di lantai. Dia menjadi pusat perhatian. Bernapas atau tidak? Hanya itu hal yang ingin ku ketahui. Lalu kakakku berlari ke suatu tempat. Sebuah ambulans tiba. Pria itu ditaruh di tandu dan dibawa pergi. Jika mereka tidak menutupinya dengan kain, berarti dia hidup. Lalu aku merasakan guncangan ketika Sherwood mengguncang pundakku. Dari teriakan tidak jelasnya, aku tahu bahwa aku telah menabrak pengedar narkobanya, dan sekarang kakakku akan memiliki masalah di tempat kerjanya. Dia tidak hanya bisa diberhentikan dengan tidak hormat, tapi juga bisa masuk penjara karena ceroboh. Sudah pasti patroli lain segera tiba setelahnya dan menjemput Sherwood, tapi mobil hancur tetap tinggal di mana tim lab kejahatan mengerjakannya. Aku berjalan pulang. Pikiranku berenang di kepalaku. 2 percobaan untuk berpartisipasi dalam petualangan polisi gagal satu setelah yang lain dengan tidak hormat. Aku hampir membunuh seorang pria. Kakakku akan kehilangan pekerjaan favoritnya, pekerjaan hidupnya. Dan dia bisa masuk ke penjara atau didenda besar, dan keluarga kami tidak punya cukup uang, dan itu salahku. Aku tidak berhak pulang ke rumah. Aku berputar dan pergi ke markas polisi untuk menyelamatkan kakakku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasinya. Aku hampir menerobos bangunan, bergegas melewati security, dan dengan tangisan dan liur berlari ke kantor. Tepat di lorong pintu aku mengakui bahwa itu semua adalah salahku, dan kakakku sudah menyuruhku untuk tinggal di mobil, dan aku tidak mendengarkannya, dan berkendara di sekitar sudut. Ini membuatku semakin gugup dan aku berlutut, memohon untuk melepaskan kakakku dan menghadiahiku layanan komunitas dan hukuman apapun. Ketika aku sadar, aku melihat Sherwood duduk di mejanya di kantor, dan pegawai lain melihatku seolah-olah aku ini hantu. Ternyata Sherwood sudah dipanggil oleh otoritas dan semuanya sudah diselesaikan kurang lebih secara normal. 1 penalti dan beberapa giliran kerja tambahan. Betapa membahagiakannya. Ketika aku mengelap air mataku, koleganya menghampiriku dan mulai menyemangatiku. Dan kakakku bercanda dan berkata bahwa aku masih harus dididik kembali. Aku setuju, rasa penasaran dan kebodohanku bisa 2 kali berakhir tragis. Bagaimana jika penjahat sungguhan masuk ke lingkungan dan melihatku? Bagaimana jika pengedar narkoba mati di bawah rodaku? Sangat buruk. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Setelah semuanya, aku banyak berpikir, dan aku tidak yakin jika aku ingin menjadi petugas kepolisian di masa depan dan menaruh diriku dalam bahaya seperti ini setiap hari. Kamu harus memikirkan profesimu lebih detail. Untuk pengedar narkobanya, aku merasa bersalah untuknya, karena aku menabraknya dan menyebabkan banyak kesakitan. Tapi Sherwood berkata bahwa dia sudah membaik, dan bahwa kesalahanku tidak akan menyelamatkannya dari penjara. Apa kamu menyukai ceritaku? Aku akan senang menerima like, subscribe ke channel kami, dan klik tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan episode baru. Semoga harimu baik.